Oke, yang kedua kita langsung aja ke sound level meter, pengukuran kebisingan. Pengukuran kebisingan menggunakan sound level meter. Alatnya bentuknya mirip-mirip kayak anemometer. Nah, dia menggunakan baterai kotak seperti ini. Ya, baterai kotak 9 volt. Menggunakan obeng. Jadi kita buka menggunakan obeng untuk si penutup baterainya. Oh, jatuh. Ya, disentur. Cara pasang baterai kotak, bulatan kecil ketemu bulatan besar ketemu bulatan kecil. Prosedur pengukuran kebisingan memang bagusnya dilakukan dengan 2 orang. Kenapa? Karena prosedurnya adalah kita melakukan pencatatan itu setiap 5 detik. Jadi prosedurnya nanti pencatatan setiap 5 detik, ya, dan dibaca selama 3 menit. Jadi ditulis ya selama 5 detik, sebanyak 5 detik selama 3 menit. Tapi prosedur lebih lengkap seperti ini. Oke, langkah pertama dalam prosedur kebisingan yaitu kita setting dulu alat. Kalau DBA, ya teman-teman, kalau DBA itu untuk kebisingan pada lingkungan. DBA. Jadi kalau DBA itu kebisingan pada lingkungan. Contoh lingkungan: rumah sakit, pasar, jalan raya, ruangan, itu ambience-nya yang diambil, lingkungan. Kita pakai DBA. Kalau DBC itu adalah kebisingan pada sumbernya. Yang dimaksud sumbernya itu adalah benda-benda yang menimbulkan suara bising. Contohnya genset, generator, mesin industri. Nah, itu DBC. Jadi gampangnya kalau DBA lingkungan, DBC itu mesin atau benda lah. Jadi sumber kebisingan. Jadi alat-alat yang menimbulkan suara bising itu pakainya DBC. Dari satuan, lalu ada lagi di alatnya tombol F atau S. Tombol F atau S. Jadi teman-teman yang punya alat prinsip kebisingan seperti ini. Phase itu F adalah phase, S adalah slow. Jadi F atau S adalah phase atau slow. Phase atau slow itu adalah respon sensor nangkep bunyi, cepat atau lambat. Jadi ada tombol phase atau slow. Phase itu untuk bunyi yang tidak konstan, bunyinya naik turun. Kalau kita nemu samplingnya bunyi naik turun, phase, berarti kita gunakan tombol phase. Jadi bunyi yang tidak konstan, kata kuncinya itu pakai phase. Kalau pakai slow itu bunyi yang konstan, pakainya slow. Jadi ingat aja kalau phase bunyi yang nggak konstan, slow bunyi yang konstan. Phase atau slow. Dan terakhir ada tombol level. Level paling bawah. Nah, kalau pada alat yang sama kayak teman-teman seperti ini, level adalah range pengukuran, ya, range-nya. Kalau dilihat pada layar, yang seperti speedometer yang di atas, seperti speedometer. Kirinya berapa, kanannya berapa? Di layar yang seperti speedometer, kirinya berapa, kanan berapa? Kiri, kanan. Kirinya berapa? Kanan? Oke, berarti range pengukuran yang dilakukan alat adalah dari 30 desibel sampai 140 desibel. Itu yang menggunakan tombol. Ya, bagusnya memang disetting 30 sampai 140. Jadi levelnya kita cari yang 30 sampai 140. Tombol level aja. Oke, sekarang prosedurnya, prosedur samplingnya. Kita langsung studi kasus. Kita mau mengukur kebisingan ruangan ini. Ruangan ini.
Yang kita atur pertama kali adalah dBA dBc, yang kedua fast atau slow, dan yang ketiga range-nya. Untuk sampling ruangan ini saat ini kita pakai dBA atau dBc. dBA. Maka kita atur di alat dBA. Sudah dBA? Nah, dBA. Yang kedua adalah respon tangkap sensor. Untuk ruangan ini saat ini kita pakai fast atau slow. Slow. Fast atau slow? Slow. Oke. Yang fast angkat tangan. Yang fast. Slow. Yang slow angkat tangan. Yang benar adalah fast. Kenapa fast? Karena bunyinya tidak konstan. Contoh sekarang saya ngomong. Nah, sekarang saya nggak ngomong. Jadi bunyi yang tidak konstan. Slow itu biasanya di genset. Genset kan bunyi terus aja. Nah, jadi bukan keras tidaknya suara, tapi konstan tidaknya suara. Itu pakai fast atau slow. Jadi untuk saat ini kita pakai fast, dBA, fast, dan terakhir level. Level adalah range-nya. Sudah 30 sampai 140K. Kalau sudah berarti sudah bisa kita lakukan sampling. Sudah diatur alatnya, kita siap bawa ke ruangan. Penentuan titik yang sekarang. Penentuan titik dalam satu tempat cukup satu. Kalau di ruangan ini cukup satu. Kenapa satu? Asalkan sudah mewakili ruangan tersebut. Contohnya ada di tengah. Nangkap ambient seluruh dalam ruangan ini. Prosedurnya tegak lurus seperti ini. Tegak lurus seperti ini, dan ketinggiannya setinggi telinga kita, telinga orang dewasa. 1 sampai 1,5 meter dari permukaan. Bukan ditempel di telinga, tapi sejajar kayak gini. Tegak lurus ya. Oke, kalau posisinya sudah tegak lurus seperti ini, kita lakukan pencatatan setiap 5 detik. Lakukan pencatatan setiap 5 detik selama 3 menit. Jadi setiap 5 detik dalam 3 menit itu dicatat. 5 detik pertama, catat. 5 detik kedua, catat. 5 detik ketiga, catat. Sampai 3 menit. Gitu. Nanti kan kalau kita catat setiap 5 detik, nanti berarti ada banyak data ya. Jadi kalau 5 detik selama 1 menit itu ada 60 bagi 5, 12. Jadi dalam 3 menit berarti ada 36 data. Jadi ada total 36. Nanti kalau 36 sudah dirata-ratakan. Jadi diingat aja, dicatat setiap 5 detik selama 3 menit. Ya, kalau sudah 3 menit, 5 detik terakhir, jumlahkan semuanya, dirata-ratakan. Seperti itu. Catat setiap 5 detik selama 3 menit dan dirata-ratakan. Makanya butuh 2 orang, satu buat ngeliat alat, satu lagi buat nyatet. Jadi kalau kita mau ngecas, baterainya kita cabut, ini kita tolong ke ada 2 pilihan buat supaya lain. Ada 2 pilihan, mau baterai atau mau dicas. Kalau mau dicas, baterainya kita cabut dulu. Apa? Itu adalah USB buat ke laptop. Jadi kita bisa baca ke laptop, tapi laptopnya kita setting dulu, softwarenya agak ribet. Nah, Tanya dong. ya bos. Kalau misalnya wallet tuh kan konsisten tuh. Kalau misalnya kita di daerah tuh biasa banyak wallet yang bikin berisik tuh. Oke. Nah dia tuh dia kan nggak berhenti tuh. Cuman suaranya kan ada yang melengking, ada yang turun gitu. Itu kita masih pakai yang fast atau slow? Nah, kalau faktor yang menyebabkan kebisingan itu sebenarnya kita tetap konsisten mengukur lingkupnya. Kalau misalkan di situ tiba-tiba ada wallet yang bunyinya tidak konstan, tetap aja kita pakainya fast aja. Karena kita kan pakainya lingkungan. Nah, kalau lingkungan gitu, kalau fast kadang-kadang ada suara orang nempel dangdut, ada jatuh orang ngapain lah. Jadi faktor-faktor itu dikesampingkan aja. Nah, cuman tetap jadi note-nya. Tetap kita pakai fast saja. Kalau misalkan ada beberapa faktor yang menyebabkan naik turunnya suara, kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini bisa dipahami teman-teman semua.
Oke, boleh. Oh, kalau misalkan pakai sumber suara, genset atau beberapa alat lain, ada jaraknya sekitar 1,5 meter. Dan posisinya, kalau yang lingkungan kan tegak lurus, kalau yang DBC atau sumber agak miring berapa derajat gitu, dikit aja. Jadi agak miring. Kalau untuk yang sumber, kalau yang lingkungan tegak lurus. Kalau di ruangan ini tengah-tengah. Kalau di jalan raya kan tidak mungkin di tengah jalan. Berarti kita agak mikir ke trotoarnya. Seperti itu. Ya, kalau untuk kebisingan, satu ruangan ini hanya satu titik. Satu tempat satu titik biasanya. Patokannya satu tempat satu titik. Itu untuk kebisingan. Kalau pencahayaan ada lagi metodenya. Kalau kebisingan satu tempat satu titik aja.